pujian sungguh indah ya. Haleluya. Keluarga tetap kuat karena keluarga itu punya peranan yang besar. Ketika kita dalam keadaan lemah, kita saling menguatkan satu sama yang lain. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan Dafar Elohim atau firman Tuhan. Nanti akan dibawakan oleh Paniko semua. Tapi sebelumnya nanti akan ada doa dulu. Diminta dari Opa untuk Pak Gembala Patriadi untuk mendoakan. Kita akan masuk dalam Dafar Elohim. Kepada Pak Patriadi kami persilakan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan malam ini yang disampaikan oleh Pak Niko Sumolang. Mari kita berdoa. Baruk atau Yahweh Elohim Melambi, berkatilah Bapak Yahweh Elohim kami, Raja Alam Semesta yang mengasihi dan yang memberkati kami. Kami bersyukur pada kesempatan pertemuan kudus ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu berikan hati, pikiran, perasaan, segala sesuatu yang terbaik bagi kami, supaya kepada kami diberikan hikmat dan pengertian. Ketika kami mendengarkan firman, kami mengerti dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Niko, berikan dia kesehatan, kekuatan, kemampuan, supaya apa yang disampaikan itu betul-betul adalah firman-Mu yang memberikan kami hidup, memberikan kami keselamatan, dan memberikan kami semangat dalam kehidupan kami, tentang pengharapan kami sementara kami hidup. Terima kasih Bapa, dalam anak-Mu yang tunggal Yeshua Mashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bersyukur boleh hadir di Palangkaraya kembali. Walaupun teman saya yang sangat baik sudah mendahului kita. Saya mengenal Pak Fajar sekitar 15 tahun yang lalu. Pada waktu dia menjemput saya di airport yang lama, setelah saya duduk dengan beliau di kendaraan, dia menangis. Sepanjang jalan sampai ke rumah ini, dia kok menangis. Saya tanya kepada beliau, kenapa Anda harus menangis menjemput saya? Dia tidak bisa menjawab. Nanti berhari-hari kemudian dia mengakui bahwa pada waktu dia menjemput saya pribadi, dia katakan pada saya, menceritakan kepada kami di meja makan di belakang, kenapa saya nangis? Karena biasanya kalau saya menjemput hamba-hamba Tuhan, mereka semua datang turun pakai jas, semua serba mewah. Begitu saya jemput Bapak, hanya pakai kaos saja biasa. Jadi saya menangis. Saya bilang tak perlu ditangisin kalau saya nggak pakai baju gagah-gagah atau yang keren-keren. Karena yang harus kita lihat adalah hatinya. Saya tanya kepada beliau, pasti bukan hanya karena melihat baju saya. Dia bilang memang. Pada waktu menjemput, saya hanya melihat Anda, bukan Anda. Dia katakan, dia menjemput seorang malaikat katanya. Saya katakan, saya ini orang biasa, sama dengan Bapak. Walaupun kondisi saya pada waktu itu, saya ini bertugas di lingkungan Lembaga Alkitab Indonesia selama 19 tahun.
Saya sebagai seorang penerjemah, saya mengikuti pendidikan di Mesir, terutama di Alexandria, sehingga saya pulang, saya menerapkan apa yang saya terima di sana, terima dari guru-guru besar saya, dan saya bersyukur. Berterima kasih bahwa saya boleh menyimak satu pendidikan yang luar biasa, mengenal akar Ibrani yang sesungguhnya. Kehidupan saya sebenarnya bukan sebagai seorang teolog pada waktu saya bertobat. Saya seorang tenaga ahli, saya seorang insinyur. Saya pada waktu itu dipanggil Tuhan pada waktu saya sedang bekerja mendirikan televisi di Indonesia bagian timur. Saya bekerja dengan orang asing, tapi saya bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memanggil saya boleh menjadi seorang hamba Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan tidak seperti yang lain dipanggil enak. Kalau saya dipanggil jadi nggak enak, saudara. Dari gaji 1 bulan $2.000 pada waktu tahun 70, saya harus lepaskan itu semua. Dan bukan hanya itu, Tuhan tidak mau saya mengandalkan uang. Semua uang yang saya bekerja selama 5 tahun dengan orang asing itu boleh mengalir begitu rupa habis. Saudara. Mungkin kita akan heran kalau saudara saya katakan, semiskin-miskinnya saudara tidak pernah makan bahkan pisang untuk kehidupan saudara berbulan-bulan. Tapi saya mengalami. Betul-betul saya dikuras habis-habisan, meninggalkan segala kesenangan dunia. Bayangkan kalau seorang pemuda pada waktu itu gaji saya 900.000. Waktu teman saya yang pangkatnya sama dengan saya, dia letnan kolonel, waktu itu gajinya cuma 14.000, saudara. Tinggalkan segala sesuatu. Tapi itulah panggilan Tuhan. Pada waktu saya tiba di sini, di tempat ini tempat berkumpul hamba-hamba Tuhan, belajarlah kami akar Ibrani. Sehingga terbukalah jemaat Tuhan di sini, dan saya bersyukur sampai sekarang. Pak Fajar terakhir bertugas menggantikan saya pada waktu itu sebagai ketua umum dari Kehilat Nasrani Pimpinan Roh Kudus. Tapi sebelum dia meninggal, ada banyak hal yang dia kemukakan kepada saya. Walaupun ibu harus pegang HP, boleh bilang 2 minggu sebelum dia pergi, hampir setiap hari ngobrol dengan saya, meminta kepada saya sesuatu. Apa yang dia bisa kerjakan? Dia masih punya kerinduan di tengah-tengah sakit penyakitnya, mau melayani. Dia katakan sama saya, Taniko, Opa, setiap kali dipanggil Opa, setiap kali, semua menjadi bahagian kami bersama. Dia bilang, apa saya boleh melayani? Boleh saja, walaupun di tengah sakit Bapak. Pokoknya siapa yang datang, layani mereka. Ajarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan mereka mengenal kebenaran. Saudara tahu, pada waktu dia meninggal, pada waktu malam penghiburan, ada siaran langsung. Siaran langsung ini saya pancarkan kembali dari Manado ke teman-teman yang lain. Hasilnya di malam itu
orang dari Nias datang mencari hadirat Tuhan. Waktu penguburan lebih lagi, orang dari Mebrak, satu kabupaten di Papua Barat, 9 jemaat baru bergabung karena siaran langsung yang kami siarkan dengan kematian, dengan kepulangan Pak Fajar. Kita boleh mengenang sesuatu yang indah dari beliau. Sudah sampai mati pun masih menghasilkan jiwa. Sebab itu saya katakan sama teman-teman hamba Tuhan, orang yang masih hidup ini jangan sia-siakan waktu. Pergunakan waktu kita yang sisa ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bawa jiwa, jangan ngobrol yang macam-macam yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang malah sedang mencerdai seorang dengan yang lain. Ini yang harus kita kerjakan. Di dalam kita mengenang kepergian beliau ini, saya bergumul. Waktu saya diundang 3 hari yang lalu untuk datang, bayangkan saudara, 5 hari yang lalu saya tidak bisa jalan. Ibu Lilis tanya, Pak Niko, apa boleh datang? Opa, saya boleh. Istri saya yang ragu, karena saya waktu itu tidak bisa jalan, saudara. Tapi saya katakan, saya percaya Tuhan pimpin kehidupan kita kembali, boleh berjumpa dengan saudara-saudara kita yang ada di Palangkaraya. Saya bertindak cari tiket, saudara. Saudara tahu dengan kondisi saya yang pakai tongkat ini, saya naik motor, pergi beli tiket. Pada waktu dibuka, saya jadi ciut. Aduh, Manado Palangkaraya untuk 1 orang 6.800.000. Saya bilang nggak hari ini orang berangkat. Tapi itu karena jalan Tuhan itu luar biasa. Kami sedang mengirim barang di Lion Parcel, saudara. Nah, mereka kan jual tiket. Tiba-tiba seorang anak muda yang mengenal kami dengan baik, karena kami banyak berlangganan dengan mereka. Opa, sebentar, saya carikan tiket murah untuk Opa. Dan itu luar biasa. Tiba-tiba dia bilang, Opa, masih ada 1 penerbangan yang bisa membawa Opa dengan harga murah, yaitu hanya 3.600.000 atau 300, saya lupa. Jadi hanya sekitar 7 juta lebih kami bayar untuk 2 orang yang datang. Dan itu sampai boleh tiba. Saya katakan ini semua kemurahan Tuhan. Mujizat Tuhan boleh terjadi. Saya percaya apa yang dicita-citakan oleh beliau memang secara fisik, secara khusus saya memiliki beban yang cukup berat, karena harus menopang pelayanan yang ada, yang akan dikerjakan oleh Ibu Lilis dan anak-anak. Ini pesan beliau, usahakan supaya anak-anak Pak, mereka boleh melayani pekerjaan Tuhan, menopang ibu mereka. Dan saya katakan, saya siap asal Tuhan masih memberikan saya umur panjang. Saya yakin atas doa kita semua kami boleh tiba, dan saya akan melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Memang ini kita kan melakukan apa yang dikehendakkan si mati, katanya orang. Tapi saya percaya, karena kita ini dalam satu hubungan
pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi itu pada waktu saya bergumul, Tuhan, apa yang harus saya bawa? Tuhan cuma ada jawaban, bawa ayat-ayat terakhir di mana yang diberi contoh oleh Yeshua HaMashiach pada hari 40 hari kehidupannya. Jadi Tuhan kita, kalau kami dalam Kahirat Nasrani menyebutnya Yeshua HaMashiach, tentunya di kekristenan mengenalnya dengan Yesus Kristus. Pada hari ke-40 dia akan terakhir di atas bumi. Dia naik ke surga. Jadi dia meninggalkan kita. Waktu itu banyak terjadi di dalam teologi, terjadi banyak pertentangan atau pendapat-pendapat tentang 40 hari. Karena banyak sekali bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat apa yang direncanakan. Sebab itu hari ini, saudara yang membawa Alkitab, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24. Kita akan membaca bersama-sama ayatnya yang ke-45 yang berbunyi, lalu dia membukakan pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Ini boleh bilang ayat-ayat terakhir dari Injil Lukas. Artinya hari-hari terakhir sebelum dia naik ke surga, dia membukakan dulu kepada kita arti pengertian tentang kitab suci. Kenapa? Tugas terakhirnya di atas muka bumi ini membuka pikiran kita mengerti kitab suci. Kalau kita melihat sejarah pada bahasa Daniel, dalam kitab Daniel yang terakhir pasal 12 ayat 4, Bapak Yahweh berbicara kepada Daniel, Daniel, tutup dulu itu kitab, malah meteraikan. Tetapi di akhir zaman pengetahuan akan bertambah dan banyak orang, kalau menurut terjemahan yang ada banyak orang, tapi kalau dalam bahasa asli banyak rabi yang akan memeriksa. Jadi ada kali Alkitab kita dipotong atau dikebiri sedikit demi kepentingan orang-orang, demi kepentingan satu golongan atau satu tujuan yang saya juga tidak tahu jelasnya. Tapi sebenarnya kalau kita masuk kepada kebenaran yang dia katakan banyak rabim, jadi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di mana saya bertugas di lingkungan lembaga Alkitab, dipotong kata rabi, dihilangkan imnya yang diterjemahkan. Karena kata dalam bahasa Ibrani, im itu artinya banyak. Jadi diterjemahkan dan menjadi banyak orang yang akan menyelidiki kitab suci. Itu sebabnya saudara, kenapa kalau kita lihat gereja macam-macam, banyak aliran menyalahkan satu dengan yang lain, nggak tahu yang kita pegang Alkitab yang sama. Tapi kalau kita melihat kebenaran, banyak hal yang perlu kita tidak mengerti, tidak terbuka bagi kami. Sebab itu tugas Yesus HaMashiach sebelum dia naik ke surga, dia bukakan dulu akal pikiran kita. Itu sebabnya kalau saudara-saudara kita ada, boleh bilang, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita hari-hari ini, kalau belum kita memasuki rencana Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta,
saudara tidak akan terbuka. Tetapi itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bukan mengatakan saya sudah paling betul, paling benar. Bukan. Saya sangat terbatas. Walaupun saya di usia saya sudah 85 tahun ini, saudara, tapi setiap hari saya masih menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Masih banyak yang belum saya ketahui. Kalau saya masih umur 40 tahun, banyak rekan-rekan hamba Tuhan katakan saya ini konkordans yang berjalan. Titik komanya saya tahu. Saya kalau membaca Alkitab tidak sembarangan. Saya boleh kasih contoh. Kalau saudara baca kitab Efesus pasal 4, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-13, tidak ada titik di situ. Boleh saudara baca. Nah itu akan saya tunjukkan keahlian saya di dalam kebenaran firman Tuhan. Atau juga di dalam Ibrani pasal 12, saudara buka ayat 22 sampai ayat 24. Tidak ada titik. Semua koma atau dan. Karena tiap firman Tuhan yang kalau kita baca, kita harus tahu dia ada satu rangkaian atau satu pelajaran yang Tuhan ingin untuk kita teliti. Saya ambil satu contoh. Beberapa hari yang lalu, saya ditelepon oleh rekan-rekan hamba Tuhan, doktor teologi. Mereka tanya, Pak Niko ini, kita ini lagi maju-maju, Anda mundur-mundur. Anda kan pakai Torah, iya. Kalau begitu kami berlakukan Torah yang ada yang saudara baca. Iya, boleh. Apa? Kan kalau menurut Torah, yang menjadi hamba Tuhan hanya orang tertentu. Hanya keturunan Imam Harun. Hanya keturunan orang Lewi. Bagaimana saudara jadi hamba Tuhan? Gitu. Saya bilang kalau begitu Anda belum tamat baca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ada dispensasi yang Tuhan berikan. Saya bilang contoh. Saudara baca, buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 56. Apa dikatakan di sana ayat 6? Dan orang-orang asing loh. Bukan disebut orang asing itu orang apa? Ya sama dengan kita. Orang yang bukan keturunan Israel. Tapi tadi dibukakan rahasia sedikit bagi saudara bahwa saya ini keturunan Israel. Memang benar. Karena kakek saya dari ibu saya adalah seorang keturunan. Saya umur 10 tahun. Saya sudah mengucapkan Shema Israel karena orang tua saya, opa saya. Dia seorang pendeta pendiri agama Barat Selamatan di Indonesia. Itu sebabnya kami, kalau saya hitung cucunya, ya seperti saya, ranking, kami hampir 20 menjadi pendeta. Itu dari cucu beliau yang langsung sebanyak 56 orang. Karena anaknya 10. Zaman dulu kan anaknya banyak-banyak. Sehingga kami cucunya, kalau saya hitung 50 lebih. Ada 10 lebih yang jadi hamba Tuhan. Dan ini kepercayaan Bapak Yahweh. Dan saya percaya, pada saya berhubungan dengan keluarga rumah tangga di sini, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga ini. Bagaimana mereka masuk dalam akar Ibrani. Itu tidak gampang, saudara. Tantangan banyak. Tetapi di sini saya melihat, kalau kita sungguh-sungguh terpanggil oleh Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sebagai manusia tidak luput daripada kekurangan dan kesalahan, tetapi Tuhan
sudah rela mati bagi kita di puncak Golgota, menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Tapi kalau kita manusia selalu cuma lihat-lihat apa salah orang yang dia buat kan, karena pernah melihat apa yang dia kerjakan untuk Tuhan. Pada waktu ibu menjadi pejabat bupati di Pamando 2 tahun yang lalu, kami pergi. Saudara, di sana dia datang, saya ketemu Pak Fajar dalam keadaan sudah stroke. Tapi perjalanan kami ke sana ada rencana daripada Bapak Yakub untuk membawa kembali dia kepada jalan kebenaran. Walaupun dia merasa bahwa dia sudah terbuang, saya bilang tidak. Engkau adalah pilihan Tuhan. Bapak tidak perlu kecewa atau apa yang terjadi kepada diri Bapak. Dia katakan, saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah malu karena saya jadi sakit begini. Langsung saya tuding dia, sakit ini datang karena apa, Pak? Kita sebagai hamba Tuhan harus terang-terangan. Karena kita sebenarnya Tuhan sudah tanggung segala kelemahan kita kan. Tapi kenapa kita tetap? Ya karena hati kita belum benar di hadapan Tuhan. Yang pertama dia tanya, kenapa saya tidak berhasil? Saya tanya, apa yang tidak berhasil daripada Bapak? Dia bilang, menjual tanah, keluarga nggak berhasil dan saya tidak bisa nikmati. Itu satu. Saya tanya, begini aja Pak, kita terus terang sebagai hamba Tuhan. Ya karena Bapak mau melakukan itu tetapi melakukan di dalam dosa. Saya tanya, apa Bapak kalau jual tanah itu kasih perpuluhan kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi ini? Dia diam. Nah itulah kesalahan kenapa nggak terima. Kalau kita bernasar sesuatu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan iakan apa yang kita mintakan kepadanya. Kenapa kita tidak berhasil? Saya katakan sama beliau, karena kalau waktu itu kami ke sana, kasihan Ibu Lidis, tugasnya luar biasa. Sampai jam 5 pagi, jam 2 sudah berangkat lagi. Tugasnya banyak. Beliau katakan, saya ingin menunjang tugas yang dibebankan negara bagi istri saya. Tapi saya dalam keadaan sakit ini Pak, bagaimana? Ya kita berdoa. Jadi ada banyak hal yang terjadi diungkapkan. Dan saya terus terang kepadanya, apa yang tidak berhasil, apa yang berhasil, Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Pada waktu Ibu Lilis tidak jadi mencalonkan diri, dia yang telepon dengan saya. Terima kasih Pak Niko atas doanya. Ibu tidak jadi bupati, supaya dia boleh kembali melayani bersama saya, katanya. Dia punya kerinduan terakhir untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang saya katakan. Ibu boleh saksikan dan itu benar. Saya bilang, bagaimana? Dia tanya, bagaimana saya boleh melayani pekerjaan Tuhan sedang saya sakit? Saya bilang, ada toh orang yang akan datang ketemu Bapak, keluarga,
teman sekerja atau siapa, layani mereka. Kan Bapak tahu melayani, berdoa untuk mereka. Dan melalui kesaksian Ibu Lidis, ya hari-hari itu dia lakukan, lihat. Siapapun yang datang, dia layani. Walaupun dia sudah sakit begitu hampir setiap hari, Bu, ya, kita teleponan. Dia bilang, tolong kuatkan saya, tolong saya. Tapi kita kan manusia yang terbatas. Walaupun kita berdoa, kan sudah waktunya Tuhan lebih sayang dia daripada kita menyayangi dia. Saya bilang, Bapak sudah menderita. Terakhir saya bicara dengan beliau masih di rumah sebelum masuk rumah sakit. Bapak sudah siap? Dia bilang, aku ini sudah siap. Sebab itu saya katakan sama Ibu Lidis waktu itu, kira-kira 4 hari sebelum meninggal, ya, Bu, mari kita siap. Ibu siap. Secara manusia, Ibu bilang, saya belum rela untuk dia melepaskan. Tapi mari, saya bilang, kita sama-sama berdoa, dia itu sudah siap untuk menghadap hadirat Tuhan. Saudara tahu, banyak kita manusia yang paling takut kita menghadapi maut, ya kan? Jangan bilang menghadapi maut. Saudara sendiri-sendiri aja ke kubur malam-malam belum tentu saudara berani. Menanya ada apa di kubur? Kok kita takut lewat kuburan? Karena sebenarnya itu gambaran kita takut mati. Nggak tahu firman Tuhan, mati itu adalah untukku, kata Paulus. Main-main ini Paulus ini. Ya kan? Tapi itulah. Tapi apa yang sudah kita kerjakan untuk dia? Untuk Tuhan. Kita ini miliknya. Saya banyak kali mengutamakan Tuhan lebih daripada apa yang harus kita hadapi sehari-hari. Karena kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak takut, tidak perlu kita khawatir. Bahkan saya dengar kesaksian Ibu semalam. Pak Fajar dengan kematiannya mengongkos dirinya sendiri. Ya kan? Tuhan yang alirkan semua. Kalau saudara manusia menghadapi Pak Fajar yang sudah berapa tahun di dalam kesakitan, apakah bisa menghasilkan? Sudah tidak. Tetapi begitu dia mati, malah berkat-berkat Tuhan melimpah. Saya sampai kaget tadi Pak, kemarin Ibu menyaksikan membeli peti hasil sumbangan orang. Itu berarti dia membiayai dirinya sendiri untuk ke kuburan. Banyak orang lain yang harus menanggung. Tapi di sini kita lihat contoh teladan yang dilakukan oleh Pak Fajar, kita bisa contoh. Kalau saudara mau begitu, saudara tidak usah takut dan gentar. Tuhan pasti akan sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Saya merasakan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ada adik saya, dia orang pensiunan. Dia tanya sama saya. Dia dengan saya umur bedanya 9 tahun, saudara. Saya sudah 85, dia baru mau 76. Orang pensiun. Tapi dia bilang, kok saya ini pensiun direktur bank.
Saya nggak bisa jalan seperti kamu. Kemana-mana bisa. Di hari tua aja masih jalan ke sana. Sebelum memasuki tahun baru, kami masih suami istri pergi membuat pemberkatan nikah di Papua. Walaupun pakai tongkat begini, masih bisa menikahkan. Pemberkatan nikah aja dihadiri sekitar 500 orang. Itu pemberkatan nikah. Pada waktu pesta, kira-kira kalau 1.500 orang yang hadir itu sedikit, saudara. Orang kasih tangan, habisnya jam 1 malam. Berarti pestanya ini besar. Menghadapi pesta besar, apa saya tidak dapat tantangan? Tantangan luar biasa, saudara. Karena kita menikahkan mereka dalam akar Ibrani yang tidak biasa. Dari keadaan adat istiadat di sana. Ada 5 suku yang saya harus hadapi. Ngomong dengan yang menikahkan, yang mengundangkan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kamu lakukan, bayar kami tiap suku 100 juta. Ada 5 berarti 500 juta harus disediakan oleh si yang membuat pernikahan. Tapi apa Tuhan biarkan? Tidak, saudara. Salah satu kepala suku istrinya tidur, bangun pagi, kepalanya tidak bisa digerakkan lagi. Begini terus. Katanya satu lagi, dia mau nyisir katanya rambut. Begitu sisir rambut, tangannya nggak bisa turun lagi. Begini terus, datang ke hotel waktu kami mau pulang. Tuhan yang beracara. Waktu kami mau pulang hari Minggu pagi, begitu di hotel jam 6 mereka sudah kumpul semua keluarga. Bawa minyak katanya untuk didoakan menjadi minyak urapan. Bawa air untuk diminum supaya menyehatkan mereka. Saya tanya kepada mereka, ini ayatnya dari mana? Kalau ada ayat saya lakukan, kalau nggak ada ayat saya nggak lakukan. Daripada berdebat, saya bilang mari kita baca firman Tuhan. Saudara kenal perempuan yang meleleh darah disembuhkan oleh Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, dengan apa? Hanya dengan memegang jumbai. Apa itu jumbai? Itu jumbai, itu tali. Sebenarnya kita harus pakai tali khotbah di sini. Tapi karena secara umum itu kayaknya ada usaha, janganlah. Oke. Tapi buktinya tali keluar lagi. Kalau boleh ambil contoh supaya saya kasih contoh. Ini tali kok. Apa ada kursi? Ini yang namanya tali. Bagi kami umat Nasrani, kalau berdoa, kami menggunakan kain doa. Apa ini firman Tuhan? Ya firman Tuhan. Yeshua, dia jalan-jalan dipegang oleh seorang wanita. Harusnya begini. Yang namanya jumbai adalah ini, saudara. Jadi perempuan yang meleleh darah itu hanya memegang ujung jumbai ini, dia disembuhkan. Pada waktu kami bicara itu kepada orang-orang di Sorong, ada orang nyeletuk, jumbainya mana? Kami mau pegang itu. Istri saya langsung keluar dari kamar, bawa, memang kami sudah siap. Dan itu terjadi mujizat. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, seorang perempuan meleleh darah, memegang jumbai, dia disembuhkan. Hari itu kami juga lihat mujizat yang luar biasa. Yang ibu yang apakah
kena kaku dia, nggak bisa apa namanya, hanya memegang jumbai itu dia disembuhkan. Yang tangannya terangkat terus begini, dia disembuhkan. Bahkan ada satu yang saya anggap itu luar biasa mujizatnya. Banyak kali orang kampung kan punya sakit, penyakitnya luka, saudara. Lukanya segede ini di kaki. Hanya dengan memegang jumbai itu, lukanya saat itu kering, kesembuhan terjadi. Sebab itu kita melakukan hal-hal yang bukan yang biasa-biasa. Saya percaya Tuhan sangat baik bagi kita. Dia tidak pernah membiarkan kehidupan kita dalam kondisi apapun. Dan itu yang sudah diimani oleh beliau. Dia tiap kali mau berdoa, dia minta pegang supaya dia dapat kekuatan. Memang ada acara Tuhan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, kita kan tidak bisa bikin apa-apa. Jangan bilang orang sakit, orang yang ada baik-baik. Ada sepupu saya, hari Senin saya dengan dia masih bicara di radio, saudara, di Manado. Hari Kamis bangun tidur, habis dia berdoa, nggak tahu napasnya sesak. Kalau orang napas sesak, larinya kemana? Ya ke dokter tentunya. Dibawalah dengan kendaraan oleh anaknya ke rumah sakit. Baru masuk pintu rumah sakit sudah mengembuskan nafas terakhir. Tidak ada pertolongan. Jadi manusia itu tidak bisa menentukan kita mau baik-baik. Buktinya dia tidak sakit, meninggal juga menghadap hadirat Tuhan. Pak Fajar boleh menderita berapa tahun, Bu? 3 tahun? 1 tahun lebih menderita karena operasi, lama tidur, biasa. Kami juga menghadapi orang tua kami di Jakarta. Anak-anaknya semua orang-orang besar. Mau dagang malam nggak mau, karena nggak bisa tidur mereka. Kami suami istri Zoe hamba Tuhan pulang perayaan jam 11, mampir di rumah sakit. Mereka bilang kamu yang jaga keluarga kami. Ya kami sebagai suami istri kan hamba Tuhan, jadi kerjanya cuma berdoa kan. Kami berdoa bagi yang sakit, dia tidur nyenyak, kami tidur nyenyak. Besok pagi kita bangun segar-segar, mereka datang, tanya, kamu bagaimana? Mama tidur enak kok, saya bilang. Kenapa kalau kami yang jaga dia ngomel sepanjang malam dan kami tidak bisa tidur? Ya karena kamu nggak tahu berdoa. Itu aja kan. Kuncinya kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, ya Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Pasti Tuhan akan menangani kehidupan kita. Begitu saudaraku yang terkasih. Dalam kita mengenang kepergian kekasih kita, banyak yang dia sudah lakukan. Banyak yang dia sudah berikan contoh teladan kepada kita. Dan saya percaya itulah yang harus kita lakukan dengan yang terbaik. Artinya, di sini saya juga mengajak, mari, selama kita masih hidup, mari kita cari Tuhan lebih dekat. Karena semua kan kita harus menghadap. Kita kan antre. Apakah ini malam ada yang mau pulang? Apakah Anda siap? Tapi itu saya kasih dulu satu rumus. Kalau mau tidur malam ini pulang,
Berdoanya jangan panjang-panjang. Katakan aja, Bapak Yahweh Elohim penguasa alam semesta, malam ini saya mau beristirahat denganmu. Tidur aja, pasti tidur. Supaya kalau besok pagi ini dunia nggak bangun lagi, saudara nggak usah takut, saudara ada tidur sama-sama dia. Amin. Jadi itu rumusan yang saya ingin kasih pada saudara, supaya saudara jangan takut-takut. Itu sebabnya kita siapkan diri untuk menghadap hadirat Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Jangan bilang nanti sudah umur, sedangkan saya umur 85 tahun masih Tuhan lewat. Ya kan? Tapi kalau memang sudah waktunya, apakah engkau siap? Kalau Tuhan masih seperti berikan kepada saudara seperti Pak Fajar yang diberikan waktu untuk menghadap Tuhan dengan baik, kita bersyukur. Sebab itu malam ini dalam kita mengenang kepergian beliau, kita bukannya bersedih, tapi kita bersuka cita karena kasih Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta menyertai kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Inilah yang menjadi oleh-oleh dari Tuhan melalui kehidupan kami yang sudah tua rentak ini. Sebenarnya harusnya saya ini sudah di tempat tidur. Tadi malam aja kami tidur jam 11 malam. Jam 3 pagi saya sudah mulai melayani. Sampai sekarang saya nggak tidur siang. Dan ini semua karena kemurahan dan kasih Bapa Yahweh. Bapa Yahweh menyertai kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Karena malam hari ini di dalam kami mengenang kepergian saudara kami, teman sekerja kami, Pak Fajar, yang sudah mendahului kami semua. Kami mengenang kepergiannya dengan apa yang Engkau bukakan pada waktu tugas-tugas panggilan-Mu di atas muka bumi ini sebelum Engkau beranjak naik ke surga. Engkau membukakan akal pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Biar malam hari ini Engkau membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu kepada kekasih-kekasih kami yang hadir. Sanak keluarga, teman-teman, ataupun siapapun yang boleh hadir pada malam ini. Kiranya berkat Bapa Yahweh dicurahkan atas kehidupan kita. Kami mencontoh teladani apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fajar. Walaupun dia penuh kekurangan dan apa yang dia lakukan masih kekurangan, tetapi dia meninggalkan kepada kami kesan yang luar biasa, bahwa keteguhan hati di dalam dia mengiring akan Engkau. Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu, bahwa pada kematiannya dia boleh membiayai dirinya sendiri untuk acara-acara-Mu. Kami percaya Bapak, kami pun akan mengikuti contoh teladan. Apa yang dia inginkan, kami juga boleh nyatakan itu untuk masuk di dalam rencana-Mu yang besar. Teristimewa pada malam ini Bapak, kami berdoa secara khusus bagi Ibu Lili sebagai istri yang ditinggalkan. Beri dia kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi sorgawi dalam menghadapi tugas dan panggilan-Mu untuk pelayanan pekerjaan-Mu bersama dengan anak-anak. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang ada, kiranya Bapa Yahweh Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, supaya anak-anak ini boleh menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, mencontoh teladani Bapak dan Ibu mereka yang melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Kiranya berkat Bapa Yahweh juga turunkan atas kami semua yang hadir pada malam ini, untuk kami melihat rencana-Mu yang besar. Karena Engkau sudah membukakan akal pikiran kami untuk mengerti isi kitab suci, supaya dengan demikian nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Kiranya terangkat pintu-pintu gerbang yang berabad-abad tertutup, supaya masuk Raja kemuliaan dalam kehidupan kami, yaitu Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, memberikan kami kemampuan dan kekuatan
Dan kami boleh menyambut kedatangan Yeshua HaMasyiah dengan tidak berkata-kata. Bahkan Engkau menyediakan kami sesuatu yang indah, yaitu kami akan ikut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun yang Engkau sediakan bagi orang-orang percaya. Kami percaya kami adalah milik-Mu. Kami percaya kami akan duduk bersama-sama dengan Pak Fajar yang sudah mendahului kami. Pada waktu Engkau datang untuk kedua kali, kehidupan kami boleh masuk dalam rencana-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Janji-Mu setia menyertai kehidupan kami. Di Sem Yeshua HaMasyiah, Tara Shalom kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Yahweh menyertai kita semua, berbalikan kepada Ibu Sarah. Sudah kaji Tuhan. Yes, Bapak. Haleluya. Kita semua mendapatkan makanan rohani yang bergizi, amin. Ya, karena dengan melihat Bapak saja di usia ini tetap semangat melayani Tuhan, ini akan membuat semangat kita juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Ada kesempatan buat kita memberikan persembahan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian bawa persembahan. Ada di nomor 15. Ya. Sementara petugas boleh menyiapkan amplop itu. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan dengan rela hatiku, janganlah jauh. Bawa persembahanku, bawa dengan suka, bawa persembahanku dalam
Masih kita nyanyikan pujian ini sampai selesai. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, berkenalah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu meleha olam. Diberkati langkah Bapa Yahweh Elohim kami, penguasa alam semesta, menciptakan langit bumi dan segala isinya, termasuk kami umat ciptaanmu. Pada malam ini dalam ibadah ucapan syukur 40 hari mengenang kepergian dari almarhum Bapak kekasih kami Pak Fajar Lambung. Kami tahu dan kami percaya dia sudah ada di tempat yang kekal senang selama-lamanya bersama dengan Bapak Yahweh. Dan juga kami dalam penantian, kami tahu biarlah rencana Bapak Yahweh indah dalam kehidupan kami. Malam ini terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan jemaat yang saat ini yang terulur akan memberi dengan tangan yang terbuka. Engkau Bapak Yahweh sumber segala berkat, Engkau memberkati dan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat hingga berkelimpahan. Terima kasih Bapak Yahweh, memberkati usaha dan pekerjaan mereka dalam bidang berbeda-beda, baik sebagai pengusaha, baik sebagai pedagang, baik sebagai swasta, baik sebagai PNS. Bapak Yahweh, kami percaya Engkau tahu apa yang dikerjakan, semuanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Bapak Yahweh. Besar Yeshua HaMashiach, secara salom kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu berkati untuk pelayanan doa bersama. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat, tapi kita angkat pujian dalam bahasa Ibrani, Kiko Ahab. Sudah kami bagikan lembaran lagunya. Nomor 7. Hallelujah.
terima kasih untuk dapat Torah-Mu, firman-Mu yang berkumandang bagi kami. Biarlah kami senantiasa mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada malam ini semuanya diberkati, bagi yang bertugas dan bagi kami yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami akan menerima berkat Tuhan ini. Arahkanlah hatimu dan kehidupanmu kepada Bapak Yahweh yang mengasihi dan yang memberkati kita sekalian. Terimalah berkat dari Bapak Yahweh. Ia pareka Yahweh feis mereka, Yair Yahweh faneleka mereka, Isa Yahweh faneleka feyasi mereka salom, Besim Yahweh masar salom. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Masiah, Raja Damai. Kita katakan amin. Ibadah selesai, Bapak Yahweh menyertai memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya, silakan berjabat tangan. Ya. Ya. Kita akan menyantap hidangan yang sudah tersedia. Kami minta kesediaan Pak John Erastus untuk membawakan kita dalam doa hidangan malam yang sudah disediakan. Pak Pendeta John Erastus. Ibadah, kita akan berdoa bersama-sama untuk berkat makanan yang tersedia bagi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengucap syukur kalau kasih dan anugerah-Mu kami rasakan begitu luar biasa hadir di tengah-tengah kami.